Grup Fu secara resmi menyatakan bangkrut, jumlah utang mencapai 800 juta. Ketua Fu Heng ditangkap dan dipenjara malam ini. Ayah. Utang ayah harus dibayar anak. Jika dalam 3 hari uangnya belum dilunasi, pacar kamu yang akan mengurus jenazahmu. Ayo pergi, teman-teman. Momo. Ini yang bersih, untukmu. Cuma ditendang beberapa kali, nggak sakit kok. Aku harus bangkit. Memberikan masa depan untukmu dan bayi kita. Kita putus saja. Momo. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bercanda kan? Aku bersamamu. Hanya karena kamu adalah ahli waris keluarga Fu, kaya dan berkuasa. Tapi sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa aku harus ikut susah bersamamu? Tidak mungkin. Kamu bohong kan? Kamu ada masalah ya? Aku sudah menggugurkan bayinya. Linmo. Aku tidak percaya. Linmo, kamu bohong. Linmo. Aku tidak punya apa-apa selain kamu. Linmo, hanya kamu yang aku miliki. Kamu tidak boleh pergi. Linmo, kembalilah. Linmo. Kamu makan. Momo. Ada apa? Pamanku ingin membawaku ke luar negeri, menghindari masalah. Itu bagus dong. Tapi kalau aku tidak di sini, kamu dan bayi kita bagaimana? Jangan khawatir tentang itu. Kalau kamu tidak pergi ke luar negeri dan tidak bisa melunasi utang, para penagih utang akan membunuhmu. Apalagi kamu masih harus menyelamatkan orang tuamu, kan? Kamu pergi saja dengan tenang, aku dan bayi akan baik-baik saja. Nanti kalau kamu sudah menetap, bisa membawa kami ikut. Terima kasih, Momo. Aku pasti akan memberikan kehidupan yang baik untukmu dan bayi kita. Kamu janji ya? Kondisi janinnya memang hidrosefalus. Kalau dilahirkan, 99% kemungkinan akan mengalami lumpuh otak. Bagaimana bisa? Kalau si Hao tahu, pasti dia akan menolak kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Tapi pergi ke luar negeri adalah satu-satunya jalan keluar untuknya. Maaf sayang, tapi ibu pasti akan merawatmu dengan baik. Linmo, aku pasti akan sukses. Dan membuatmu menyesali semua yang terjadi hari ini. Mi. Sin, kamu mau makan mie? Ibu pulang masak untukmu, ya? Kalian ngapain lihat-lihat? Gemam-gemam. Tamanku pada lari ketakutan karena kalian. Maaf Pak, kami segera pergi. Tunggu dulu. Badan kalian kotor sekali. Tamu-tamu jadi nggak selera makan, lihat kalian. Ini makanan yang nggak dimakan tamu, kalian makan saja. Eyo. Ada juga daging ini, sebentar lagi aku buang, kalian makan saja. Ibu makan daging. Ibu nggak suka, Sin aja yang makan. Kamu hil aja. Mie itu kan baru dimasak. Bukan sisa tamu. Apalagi piring daging babi itu. Babi baru disembur pagi tadi, harganya puluhan ribu per piring. Kamu malah kasih gratis ke mereka. Kamu ngerti apa? Mereka ibu dan anak yatim, susah payah.
Anak ini aja bicaranya masih belum lancar. Kemungkinan besar autis, penyakit ini seperti lubang tanpa dasar. Berapapun uang yang dikeluarkan belum tentu bisa sembuh. Lihat, ibunya anak ini. Uang hasil kerja sebagai kurir, habis untuk berobat anaknya. Dirinya sendiri kelihatan lusuh. Tapi anaknya dirawat dengan baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih rapi. Sungguh tidak mudah. Lihat, dagingnya semua dimakan anaknya. Dirinya sendiri nggak makan sedikit pun. Kamu juga sih, ngomongnya telat. Kasih mereka daging lebih banyak dong. Lihat mereka kurus-kurus. Terima kasih. Sin. Ayo pergi. Ini. Bos Fu memang hebat di usia muda. Grup Kihau baru saja IPO, kapitalisasi pasarnya sudah nomor 1 Indonesia. Bos Fu bisa berbagi. Pengalaman wirausaha Anda? Lin Mo. Kalau kamu tahu semua ini, apa kamu akan menyesal pergi? Sin ingin makan kue. Terima kasih Sin. Mama bahkan tidak ingat. Hari ini ulang tahun sendiri. Terima kasih sayang. Halo, siapa ini? Ada pekerjaan paruh waktu baru? Balon untuk Mama. Sin. Mama, tolong Mama. Jalan gak lihat ya? Siang bolong nabrak mobil ini. Mobilku jadi baret. Cepat, bawa ke rumah sakit. Mama. Sial banget. Mama. Papa. Kapan Papa akan menikah dengan Mama? Papa meski tidak menikah, akan selalu jadi papamu. Si Hao, apa isi kotak ini? Bukan sesuatu yang boleh kamu sentuh. Nak, makan dulu ya. Dok Mama. Tolong. Di kepala Mama ada darah beku, butuh banyak uang untuk operasi. Bagaimana caranya dapat uang untuk menyelamatkan Mama? Di rumah ada orang dewasa lain? Hanya kamu sendiri tidak cukup. Kita pegang sumpit seperti ini. Ya, putar seperti itu. Ayo sayang, Mama percaya kamu bisa melakukannya sendiri. Coba lagi, pegang sumpitnya, putar, ya seperti itu. Tangan kecil masuk pelan-pelan. Lihat, kan bisa masuk. Kita ikat 2 tali sepatu seperti telinga kelinci. Silangkan seperti ini. Lihat, sudah rapi kan? Ayo coba. Silangkan 2 telinga kelinci. Mama. Aku pasti bisa melakukannya sendiri. Sumpit sudah bisa, kamu bangun. Lihat aku. Bos Fu benar-benar royal. Bisa bayar guru privat dengan gaji jutaan per bulan. Katanya anak angkat Bos Fu, sudah jadi jenius matematika. Sekarang sudah tidak ada guru sekolah yang bisa mengajarnya. Ling Er, ini Papa siapkan untukmu.
Juara Olimpiade Matematika, hadiah. Dari 40 guru baru yang akan diwawancarai besok. Asalkan ada yang kamu suka, ayah akan memberi mereka hadiah 1 juta lagi. Suka? Terima kasih, Ayah. Asalkan Ling Er bahagia, ayah pernah bilang. Akan memberikan yang terbaik untuk Ling Er. Nak, kamu salah tempat. Satpam bagaimana sih, sampai anak kecil bodoh bisa masuk? Saya wawancara. Kamu? Ini wawancara untuk guru anak perempuan keluarga Fu, jenius Olimpiade Matematika. Melotot ke aku? Satpam mana? Cepat usir anak kecil ini. Nak, lebih baik kamu cepat keluar. Ini bukan tempat untuk bermain. Saya mau wawancara. Bodoh. Benar-benar tidak tahu diri. Ini soal wawancara hari ini. Silakan ingat angka dan simbol plus minus di layar. Ketika layar berhenti bergulir, hitung jawabannya. Kecepatannya begitu cepat, mana mungkin bisa selesai. Wawancara dimulai sekarang. Ada kandidat yang sudah menghitung? $1,015. Ini, mana mungkin. Pasti cuma tebakan, keberuntungannya luar biasa. Juara Olimpiade saja tidak bisa mengikuti kecepatan ini. Anak ini mungkin cuma beruntung. Berani coba lagi? Sulit? Kalau tahu sulit, ngapain tadi pura-pura pintar? Lebih sulit boleh? Tingkatkan kecepatan gulir 2 kali lipat. Biasanya 1,5 kali sudah batas maksimal. 10 kali. Tapi rekor tertinggi di dunia cuma 2 kali lipat. Kalau dia bisa menghitung dengan benar 10 kali lipat. Tingkat kecerdasannya sudah tidak ada tandingannya, dulu maupun sekarang. Anak kecil bodoh ini benar-benar gila. Nanti tunggu saja ditertawakan orang. Kamu yakin? Mulai. $265,749. Bagus, kamu diterima. Jika anak itu lahir dengan selamat. Sekarang pasti sudah sebesar ini, Ling Er. Ini Sin. Mulai hari ini, dia yang akan membimbingmu matematika. Halo. Ayah, kenapa kamu cari anak kecil yang culun dan bau buat aku? Ngajarin aku? Sin, dengar kata mama ya. Di sekolah harus berteman baik dengan teman-teman. Bisa traktir mereka minum susu, ngerti? Harus nurut ya. Kamu minum. Minum. Kamu napain? Maaf. Jangan kurang ajar. Ayah, si culun ini yang pertama nyiramin aku air. Panggil yang sopan, ini gurumu. Kalau aku dengar lagi kata, si culun. Aku suruh kamu nulis 5 lembar ujian. Mama, ayah malah suruh si culun jadi guru les aku. Bukannya ini anak yang di jalan itu? Kalau dia cerita soal kecelakaan di depan si Hao bakal mikir apa tentang aku? Mama, dia juga nyiramin aku air. Anak culun gitu pantas ngajar anak kita. Lakukan yang mama bilang, usir dia. Kenapa kamu mau jadi guru les? Aku butuh uang untuk selamatkan.
Kamu butuh uang untuk selamatkan Mama? Aku ada cara bantu kamu, tunggu ya. Ini barang sangat berharga, minimal bisa 1 juta. Tapi cuma mainan kecilku kok. Untuk kamu. Terima kasih sudah mau jadi guruku. Terima kasih, kamu baik sekali. Si Hao, soal pernikahan, kamu belum putuskan? Kamu menuduh aku? Bukan itu maksudku. Cuma Ling Er selalu menganggapmu ayah kendangnya. Aku rasa anak tetap butuh keluarga yang utuh. Kewat ayah. Guru Sinsin mencuri barang terus kabur. Sebelum kelas selesai, aku lihat dia lari ke kamar ayah. Barusan aku lihat dia bawa kotak terus lari keluar. Larinya cepat banget. Beraninya. Sekarang si culun itu gak bisa numpang di keluarga Fu lagi. Tapi, isi kotak itu apa sih? Sampai si Hao selama ini sangat menjaganya. Biaya pengobatannya sudah telat 2 hari, cepat usir dia. Jangan. Nak, mamamu belum bayar biaya pengobatan. Kita harus segera mengusirnya. Uang aku 1 juta. Apa? Ini 1 juta. Untuk menyelamatkan. Selamatkan. Kotak jelek ini harganya 1 juta? Benar. Ini cuma kertas sampah, kau penipu kecil, masih mau menipu orang. Awas ya pergi. Jangan. Utang tidak dibayar. Berani menipu orang, dari kecil sudah tak tahu malu. Besar nanti gimana? 1 juta ini asli. Pergi kau. Kertas sampah ini, aku robek saja. Jangan. Berhenti. Bos Fu, Anda datang? Kecil-kecil sudah berani mencuri. Siapa yang beri kau nyali? Aku tidak. Ayah, Wanggang salahkan Bu Injin. Dia pasti dengar aku bilang kotaknya sangat berharga. Jadi timbul niat jahat. Ini salahku. Aku tidak. Jia, Orang tuamu di mana? Hari ini aku akan menggantikan mereka, menghukummu dengan keras. Ibunya ada di dalam. jangan sakiti ibuku. Buat salah tapi tidak berani dihukum. Ada yang bisa urus ini? Ayah sakit. Ling Er, kamu kenapa? Si bodoh ini barusan nabrak mata Ling Er. Dia malu jadi marah, sengaja balas dendam. Bukan. Ini nabrak mata lo. Kalau mata Ling Er sampai ada apa-apa. Hedapnya Hanker. Apa kau sengaja? Aku lihat kau pura-pura bodoh. Apa niatmu sebenarnya? Kecil-kecil sudah jahat sekali. Bukan. Si Hao, anak ini sumber bencana. Tidak bisa dibiarkan. Ayah, mataku sakit sekali. Kamu dipecat. Jangan pecat aku. Kamu bodoh beneran atau pura-pura? Kamu mencuri barangku dan melukai anak perempuanku. Sekarang masih berani minta tetap di sini? Dia yang kasih. Aku nggak nyuri. Awalnya aku mau memaafkan karena kamu masih muda. Tapi kamu malah nggak sadar dan menuduh anakku. Hari ini aku harus mengajarimu seperti orang tuamu. Segera minta maaf ke anakku. Aku nggak salah. Kalau nggak mau minta maaf, aku akan kirim kamu ke panti rehabilitasi. Bos Fu bukan orang yang bisa kamu lawan.
Kalau nggak minta maaf, kamu dan ibumu akan sengsara. Jangan libatkan Mama. Bawa dia pergi. Cepat pergi. Tunggu. Maafkan aku. Orang tua macam apa sih ini? Bisa-bisanya didik anak jadi begini. Kamu sudah melawan bosku. Kami nggak berani menerima kalian. Mama, Kami juga nggak bisa berbuat apa-apa. Salahkan diri kalian sendiri. Mengkuri barang kekesayangan bosku. tolong maafkan aku. Mamaku sakit. Syukurlah anakku nggak apa-apa. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan cabut matamu. Kakak XIN. Paman, Mama nggak baik-baik saja. Sin maafkan aku. HP paman rusak di lokasi proyek. Baru tahu hari ini tentang mama. Paman, Mama. Cepat ke rumah sakit. Rumah sakit keterlaluan banget. Meski belum bayar tepat waktu. Nggak boleh nyiksa orang sampai mati. XIN tenang. Paman bawa uang. Ada paman di sini. Pasti mama akan sembuh. Rumah sakit ini gimana sih? Kenapa ada uang nggak mau obati orang? Anak ini melawan bos Fu, seisi kota. Nggak ada rumah sakit yang berani terima kalian. Apa bos Fu Bosma? Dia hebat sekali. Kalian tidak bisa tinggal diam melihat orang sekarat. Dok, aku mohon. Biarkan kami dirawat di rumah sakit. Ini benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa mengurus rawat inap untukmu. Dunia seperti apa ini? Aku salah. Tolong. Ibu sudah tidak kuat lagi. Aku sarankan kalian membawanya pulang. Jangan buang-buang tenaga. Kakak, ini semua salah adik yang tidak mampu. Kamu harus bertahan. Aku akan segera menemukan solusinya. Ibu, bersihkan. Cepat bangun. Sin, paman sudah dapat kabar. Siapa yang menabrak ibumu? Ayo kita bawa ibumu menemui dia. Pasti bisa dapat keadilan. Sin, kalian tunggu di sini dulu. Maaf. Kamu jalan tidak lihat ya? Camel. Kamu buruh kasar dari lapisan bawah masyarakat, berani datang ke pesta ulang tahun anakku. Untuk makan gratis, siapa yang beri kau nyali? Aku. Kau tahu gaun ini harganya berapa? Kerja seumur hidup di proyek pun tidak cukup bayar. Shen Sisi, jangan keterlaluan. Kamu juga pantas sebut namaku langsung. Minggu lalu di Jalan Suijing, yang menabrak orang lalu kabur itu kamu kan? Shen Sisi kabur dari tempat kejadian. Ini baru seru. Apa yang kau omongkan, Satpam mana? Buang orang ini keluar. Kau tabrak kakakku, sampai sekarang dia masih koma. Hari ini, aku datang minta pertanggungjawaban. Kau bilang aku menabrak orang. Buktinya mana? Rekaman CCTV setengah jam di pintu masuk sudah tidak ada. Bukti sudah kau bersihkan. Tidak ada bukti. Kau datang ke sini cari masalah ya? Kamu sekaya itu, kenapa kabur setelah menabrak orang? Uang segitu bagi kamu bukan apa-apa. Bagi aku itu uang penyelamat nyawa. Semua lihat kan, orang ini cuma mau minta uang. Orang sekarang benar-benar miskin sampai tidak punya batas. Nyawa pun tidak dihargai. Kalau hari ini, kamu tidak memberiku penjelasan. Lebih baik kita sama-sama hancur. Lagi pula kakakku yang tidak sadarkan diri, juga sudah kuseret ke sini.
Apa? Kamu jahat. Kembalikan ibuku. Kok bisa kamu? Kamulah yang menabraknya, kamu harus bertanggung jawab. Aduh, ini tidak mungkin benar kan, Shen Sisi? Jangan-jangan benar-benar menabrak orang? Hampir pasti. Ini bukan foto di dompet si Hao? Wanita di foto ini? Aku menabrak orang, ternyata dia. Tidak, jangan biarkan si Hao melihatnya. Shen Sisi, orangnya sudah kubawa. Kamu harus bertanggung jawab. Ternyata dia ya. Aku sedang menyetir dengan tenang di jalan. Dia tiba-tiba nyelonong ke jalan, cat mobil mahalku. Sampai rusak semua. Kamu tahu berapa biaya ngecat ulang mobil? Harus dikirim ke pabrik di luar negeri, pulang pergi pakai pesawat. Ongkos kerjanya lebih mahal dari nyawa seluruh keluargamu. Ini pengakuan kalau kamu menabrak orang? Dia yang menabrakku? Jangan kamu hina ibuku. Iya, bisa jadi wanita ini memang ingin mati. Sengaja cari orang kaya untuk ditipu, biar anaknya dapat warisan. Menurutku juga begitu. Orang rendahan ini iri pada orang kaya. Mau mati juga cari teman, benar-benar jahat. Bukan begitu. Shen Sisi, jangan fitnah kakakku. Kok jadi ketahuan ya? Kakakmu si pecundang ini, tahu umurnya tidak panjang. Mau ajak orang lain mati bareng. Aku tidak mau jadi kambing hitam. Dia sekarang kan tidak sadar, itu salahnya sendiri. Orang seperti dia seharusnya langsung mati saja. Cepat pukul. Shen Sisi, perbuatanmu akan dibalas oleh langit. Kamu akan dapat balasan. Guru Sin Sin, kenapa kamu di sini? Ada apa ini? Kok mereka bisa kenal Nona Ling Er? Guru Sin Sin, ayah kasihan padamu sampai mempekerjakanmu. Kalau bukan karena kamu mencuri, tidak akan dipecat ayah. Kami sudah cukup baik padamu. Kenapa kamu masih sengaja bawa orang ke pesta ulang tahunku? Untuk buat onar? Ternyata dia itu guru privat si pencuri dari keluarga kaya itu. Memang benar, anak tikus pandai menggali lubang. Seluruh keluarga ini bukan orang baik. Tidak, kamu berbohong. Gagal mencuri malah mencoba memeras. Sayangnya, hari ini kalian menendang besi. Keluargaku bukan tempat untuk kalian para bajingan. Berbuat semuanya. Sungguh baik hati tapi dibalas dengan pengkhianatan. Bertemu dengan keluarga vampir ini. Kalian orang kaya bisa senaknya menuduh orang? Keluarga Lin mungkin miskin, tapi kami jujur dan bermoral. Lalu apa yang kalian lakukan sekarang? Dia merusak mobilku. Si bodoh kecil ini ketahuan mencuri. Dan kamu merusak gaunku. Keluarga bajingan ini sudah melakukan segalanya yang buruk. Sekarang berani-beraninya membuktikan diri bersih? Ganti rugi. Sapham. Bawa keluar para bajingan ini. Paman. Hari ini kalian tidak bisa pergi sebelum membayar cat mobil dan gaunku. Jangan harap bisa pergi. Dan gelas yang baru saja pecah juga harus diganti. Lepaskan pamanku. Shen Sisi, kamu yang harus membayar. Tidak mau bayar? Kalau begitu, kalian harus membayar konsekuensinya. Bawa perempuan ini pergi. Seret perempuan ini keluar. Kakak, Ibu. jangan sentuh kakakku, aku bisa melawan sampai mati. Jangan sentuh ibuku. Apalagi yang ditunggu? Sirit Jia. Uangnya tidak usah. Kemahan lepaskan ibuku. Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Bawa pergi. Paman. Sin Sin, Perempuan jahat. Berani membantah? Aku bisa membunuh si sampah ini. Tidak, jangan.
Sayang, Berani memukulku? pengemis ini berani memukul Nona Shen? Dia adalah calon istri grup Qihao. Bos Fu sepertinya akan segera datang. Kalian para pengemis ini, tunggulah kematianmu. Apa yang kalian tunggu? Patahkan tangan pengemis ini. Antaku. Jangan. Xin Xin cepat pergi. Kamu cepat pergi. Ini semua salahku. Kumohon lepaskan kami. Sekarang baru minta maaf? Sudah terlambat. Ling Er, kumohon bantu kami. Ini sepatu yang ayah pesan dari 9 desainer khusus untukku. Memaafkan. Kembalikan sepatuku. Hari ini kamu harus jilat bersih sepatu ini untukku. Shen Sisi kenapa menyulitkan anak kecil? Kalian berdua penipu besar bawa penipu kecil. Mengacau pesta ulang tahun putriku dan mau memeras uangku. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu aku akan mempermainkanmu dengan baik. Bocah kecil, kamu tidak mau mengaku salah. Maka pamanmu yang akan menebus kesalahanmu. Lakukan. Apa yang kalian lakukan? Patahkan tangan satunya lagi untukku. Dan juga, bawa pergi sampah setengah mati ini. Jangan-jangan. Sihao, akhirnya kamu datang, Shenlinger. Ada apa? Ayah, guru Xin Xin membawa pria ini. Tiba-tiba masuk dan merusak barang-barang. Dan mengancam aku dan ibu untuk memberi mereka uang. Apa? Bos Fu, kami melihatnya langsung. Tadi mereka yang mulai berbuat onar di sini dan mau memeras. Kamu mengkata Ada. Berani sekali kamu merusak pesta ulang tahun putriku. Kemari. Buang mereka keluar. Tunggu sebentar. Jia berbohong. Paman tidak menipu, aku juga tidak mencuri, dia yang mengganggu. Masih kecil sudah bisa berbuat onar dan berbohong. Apa tidak ada orang tua yang mengasuh? Ayah lihat, ini sepatu favoritku. Dirusaknya seperti ini. Aku tidak sengaja. Anak ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Waktu itu aku baik hati melepaskanmu, kau anggap aku lemah ya? Lepaskan aku. Kamu benar-benar salah paham. Shen Sisi yang menabrak kakakku dengan mobil. Kami sengaja datang untuk meminta pertanggungjawaban. Bos Fu, kakakku ditabrak Shen Sisi sampai pingsan. Xin Xin kami juga karena bermasalah dengan kalian. Semua rumah sakit keluarga Fu menolak mengobati kami. Kami benar-benar tidak punya cara lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakaknya yang sengaja menabrak sendiri. Dia mau minta uang. Kamu bohong. Kembalikan ibuku. Ibumu di mana? Dia yang membawa ibu pergi. Kamu berbohong, ibumu sama sekali tidak muncul. Iya, dari awal sampai akhir. Hanya dia dan pria ini yang berulah. Tunggu. Aku tidak berbohong. Kamu bisa lihat rekaman CCTV. Sihao, jangan percaya omongannya lagi. Ayah, kan masih mau rayakan ulang tahun Ling Er. Tenang, kita bicara pakai bukti, nanti lihat dia bisa. Berklik lagi. Ambil rekaman CCTV-nya. Siap, Bos Fu. Bocah kecil, aku takkan biarkan kamu berhasil. Bos Fu, rekaman CCTV sudah diambil. Sekarang lihat kamu mau memutarbalikkan fakta lagi. Sihao, kami ibu dan anak hari ini di depan umum. Menerima fitnah besar. Kalau terbukti mereka bersalah, kamu harus beri kami dan Ling Er keadilan di depan umum. Baik. Di rekaman dari awal sampai akhir hanya ada kamu dan pria itu. Masih mau bilang apa lagi? Ibuku selalu ada di... Untung rekaman CCTV diubah AI dengan cepat. Sekarang lihat kamu masih bisa berulah apa. Tidak mungkin.
Tidak benar, rekaman pasti sudah diubah. Kamu. Sudah. Bukti sudah jelas, masih mau mengelak? Si Hao, kamu harus beri keadilan untukku dan anak. Aku benar-benar tidak menipumu. Kata-katamu ada yang benar tidak? Aku berkali-kali kasih kesempatan, kamu malah menipuku seperti ini. Ibu selalu ada. Dia mendidikmu sampai begini, ada atau tidak ada apa bedanya? Bos Fu, kalau benar hanya kami berdua yang datang, kenapa kami minta lihat rekaman CCTV? Kami benar-benar difitnah. Si Hao, kamera pengawas itu kamu. Asisten pribadimu yang mengambilnya. Bagaimana mungkin aku curang? Mereka cuma mau mengulur waktu, orang seperti ini. Kamu jangan sampai lemah hati ya. Ibuku benar-benar disembunyikan. Dasar bocah pembohong. Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu, memberimu pelajaran. Ambil tongkat di mobil. Ya. Jangan. Basa-basi apa lagi? Jangan tendang dia. Kecil-kecil licik, isi perutnya busuk semua. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, biar tidak merusak masyarakat. Sudah waktunya, Bu, minum obat. Ibu, waktunya minum obat. Ibu, Sampai kapan dia mau pura-pura? Sudah begini, sedramatis apapun dia tidak akan berguna. Bos Fu sepertinya serius. Sin jangan keras kepala, kalau kamu terus begini. Tidak akan ada gunanya untuk kalian. Ibu di mana? Nenggi Zaken, hari ini adalah hari ulang tahun putriku. Kamu sengaja cari masalah dengan kami berdua ya? Ibu, minum obat. Hari ini meskipun dia benar-benar datang, aku harus memberimu pelajaran. Aku tidak. Lihat, aku benar-benar tidak bohong. Properti persiapannya lumayan lengkap. Rupanya kamu sering menipu di luar. Bocah liar ini benar-benar keras kepala. Sampai sekarang masih terus berbohong. Kurasa obat ini untuk menyembuhkan otaknya sendiri. Obat murahan ini bisa buktikan apa? Bocah kecil bawa obat. Lumayan normal. Bos Fu tongkatnya. Biarkan Bos Fu sendiri yang memukulnya. Sudah merupakan anugerah besar untuknya. Orang seperti dia cuma akan mengotori tangan Bos Fu. Ibu, selamatkan Sin, Ibu. Ibu, selamatkan Sin. Ibu, Sin jangan takut, ibu datang. Ibu, Asal kamu mengaku salah, kali ini aku akan melepaskanmu. Dasar anak liar, berani-beraninya menyakiti Linggar. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Mau mengakui kesalahan atau tidak? Sin tidak bersalah. Sampai mati pun tidak akan menyesal. Berani tidak berbuat semaunya lagi di kemudian hari? Pukul dengan keras. Bos Fu, ini namanya mendidik. Si jahat kecil ini pasti tidak akan berani menyakiti orang sembarangan lagi. Menurutku, si jahat kecil ini setelah dipukuli harus dikirim ke lembaga pembinaan anak di bawah umur. Linggar, kalau ketemu si jahat kecil yang tidak tahu sopan santun ini, kita jauhi saja dia. Sin bukan anak jahat. Masih berani membantah? Ayah, pesta ulang tahunku dirusak olehnya. Aku benci dia, usir dia, ya? Dasar apa kau memukulku? Karena kau punya nyawa tapi tidak punya didikan. Terus-menerus melakukan hal-hal yang memalukan. Kau harus belajar dengan baik, hal-hal yang tidak diajarkan orang tuamu. Aku yang akan mengajarimu. Berhenti. Mama, Sayang, maafkan Mama. Mama membuatmu menderita. Mama, kau sudah bangun. Jangan tidur lagi. Mama berjanji padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan Sin sendirian lagi. Oke? Linmo. Dia tidak menyangka bertemu lagi, aku malah muncul dalam keadaan.
Seperti ini, memalukan. Linmo, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Mama. Hamen. Maaf, aku tidak mengenalmu. Minggir dong. Kau masih sama seperti dulu. Saat berbohong tidak berani menatap mata orang. Pura-pura tidak mengenalku. Karena sekarang kau merasa tidak pantas menemuiku, ya? Lihatlah keadaanmu yang memalukan ini. Berdiri saja tidak stabil. Sepertinya setelah kau meninggalkanku, hidupmu tidak lebih baik juga. Dulu kau mengkhianatiku, ini karma untukmu. Jangan sentuh mamaku. Keadaanku seperti apa bukan urusanmu. Tidak ada hubungannya. Sekarang anakmu bahkan tidak bisa bicara. Jangan-jangan kamu juga yang mengajarinya? Lagi pula kamu bahkan tidak tahu bagaimana menjadi manusia. Kamu, Kenapa? Tidak bisa bicara? lepaskan. Jangan sakiti ibuku. Kita putus. Aku bersamamu. Hanya karena kamu adalah pewaris keluarga Fu, kaya dan berkuasa. Tapi sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Kenapa aku harus ikutmu menderita? Aku sudah menggugurkan anak kita. Dulu saat kamu tega menggugurkan anak kita. Pernahkah kamu berpikir akan ada hari seperti ini? Sekarang anak bodoh yang kamu lahirkan dengan pria lain ini. Ini adalah karma. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ternyata dialah wanita yang dulu, saat keluarga Fu bangkrut 6 tahun lalu, lebih memilih menggugurkan anak, daripada tetap bersama bos Fu. Jangan-jangan si anak nakal ini bertahan di sini. Karena dihasut oleh wanita jahat ini. Anakku tidak perlu kamu nilai, mohon minggir. Kena titik sakitmu ya. Kalau dulu tidak begitu tega, tidak akan berakhir seperti ini. Orang jahat pergi kamu. Dasar anak nakal, berani benar kamu berani melawan. Aku kira si bodoh kecil ini tidak ada yang mengurus. Jadi seenaknya saja. Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kumohon, lepaskan Sin-Sin, kumohon. Linmo, keahlianmu adalah pura-pura menderita. Untuk mendapat simpati. Sayangnya, aku tidak akan percaya lagi padamu. Anak bodoh yang kamu lahirkan ini juga menirumu. Masih kecil sudah suka mengamuk dan merengek. Pikiran jahat, bahkan tidak punya tata krama dasar. Sama seperti ibunya. Mata duitan. Tanpa memilih cara. Lepaskan anakku. Wanita ini ternyata pernah mengkhianati si Hao. Sepertinya si Hao sekarang sama sekali tidak peduli padanya. Hanya menyimpan dendam padanya. Si Hao, ngapain kita marah pada orang seperti ini? Dulu, saat keluarga Fu paling sulit, dia meninggalkanmu. Sekarang malah membawa anak haram orang lain untuk buat masalah. Bukannya dia sengaja mau mempermalukanmu? Kita tenang dulu, jangan sampai level kita turun kayak orang begituan. Ayah, jangan marah. Sebentar lagi makan kue ulang tahun. Ia juga, udah bertahun-tahun berlalu. Wajar kalau dia udah berkeluarga. Linmo, jangan-jangan kamu sengaja cari simpati. Buat merayu si Hao balik lagi ya? Sayangnya, si Hao sekarang bukan lagi. Si bodoh 6 tahun lalu. Bos Fu, aku yang salah waktu itu. Aku juga udah dapat ganjarannya. Ini semua nggak ada hubungannya sama anakku. Aku mohon, tolong biarkan aku dan anakku pergi. Anakmu hari ini datang bikin onar. Ngapain aku harus melepas kalian pergi? Kalau mau pergi, harus minta maaf di depan umum. Kalian yang seharusnya minta maaf. Memang benar, orang yang matre ngajarin anaknya.
Gak bakal jadi anak yang baik. Sopan santun dasar aja gak punya. 6 tahun lalu, kamu yang matre. Aborsi dan ninggalin si Hao. Sekarang kamu udah punya anak. Jangan-jangan sengaja pakai nama anak. Buat ngerayu si Hao balik? Aku nggak. Enggak. Hari ini kan pesta ulang tahun Ling Er. Kamu sama anakmu yang idiot datang satu-satu bikin rusuh. Kalau bukan sengaja, apalagi? Pesta ulang tahun Ling Er cuma setahun sekali. Pesta ini aku sama si Hao persiapin dengan mati-matian. Sekarang semuanya hancur gara-gara kamu sama anak brengsemu ini. Ayah, walaupun Bu Guru Injin nyuri dan sampai melukai mata Ling Er aja bisa maafin Bu Guru Sinsin. Tapi pesta ulang tahun ini, Ling Er udah nunggu-nunggu lama banget. Sekarang dirusakin orang lain. Ling Er sedih banget. Ayah, tolong usir mereka dong. Ling Er nggak mau lihat mereka lagi. Mau minta maaf atau mau lapor polisi? Silakan pilih sendiri. Maaf, jangan lapor polisi. Aku minta maaf. Lin Mo. Ibu, Kondisi pasien cukup spesial setelah kecelakaan. Tidak langsung dijadwalkan operasi. Harap bersabar menunggu sebentar. Parah banget? Darah di otaknya belum bersih semua. Kecelakaan juga bikin saraf kakinya rusak. Ditambah tubuhnya kurang gizi sejak lama. Emosinya naik turun banget. Tubuhnya limes. Pingsan, setelah operasi butuh istirahat total. salah kamu. Mama susah bangun. Karena ulahmu. Kalian semua jahat, kembalikan mamaku. Papamu mana? Bukan urusanmu. Jangan mamaku. Kalau anak itu lahir dengan selamat. Sekarang juga udah sebesar ini. XIN. Paman, Gimana kondisi mama? mama lagi dirawat di dalam. Sinsin anak baik, jangan takut, paman di sini. Jia, Kamu mau apa? Kamu nggak diterima di sini. Dok, kondisi kakakku gimana? Operasinya cukup lancar, sedang dijahit, nanti aku kasih tahu beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah operasi. Sudahlah. Ngapain juga aku peduli. Sinsin baik, tunggu paman di sini. Tapi sekarang kamu nggak punya apa-apa. Ngapain aku ikut kamu susah? Jangan lembek. Jangan lupa, dulu dia gimana ninggalin kamu. XIN. Q, Lewat jam 12, Sinsin udah 6 tahun. Selamat ulang tahun. makasih paman. Ayo bikin permohonan. Sinsin lahir hari ini 6 tahun yang lalu. Emang urusanmu apa? Hari ini ulang tahun Sinsin. Bos Fu, tolong gawin kami. Terus, pesta ulang tahun anakmu dirusak. Karena Shen Sisi nabrak kakakku pakai mobil. Kabur setelah nabrak, rumah sakit bilang kami nyinggung keluarga Fu. Kakakku dipaksa keluar dengan kasar. Kami hanya ingin meminta penjelasan. Shen Sisi menabrak Lin Mo. Aku tidak tahu. Shen Sisi bukan istriku. Ling Er juga bukan. Sudah, aku tidak tertarik dengan urusan kacau keluargamu, Fu. Dan 6 tahun lalu, saat keluarga Fu bangkrut, kakakku meninggalkanmu. Tapi kakakku tidak pernah bersalah padamu, dia tidak berhutang apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu? Apakah Sinsin benar-benar putriku? Bukan. Tapi anakku dengan Lin Mo. Seharusnya juga sekitar hari-hari ini. Pergi kau.
memang berusia 6 tahun. Waktunya juga sesuai. Kau benar-benar putriku. Jangan dekat-dekat Sinsin. Sinsin bekerja sebagai guru privat untuk biaya pengobatan. Lalu difitnah sebagai pencuri oleh putrimu. Kakakku ditabrak Shen Sisi sampai koma. Dibilang ini akibat perbuatannya sendiri. Aku hanya ingin keadilan. Kakakku susah pious human. Lalu kau bikin dia masuk ruang operasi lagi. Apa yang kau inginkan sampai kami begini? Sinsin, aku ayahmu. Bos Fu, kasih sayang ayah itu bagus. Tapi tolong, jangan mengaku-ngaku anak orang lain. Sinsin adalah putri Lin Mo. Dulu kau orang asing, sekarang musuh. Selamanya akan begitu. Lin Hui, kumohon, katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu? Kenapa Lin Mo tiba-tiba meninggalkanku? Kenapa membohongiku kalau dia menggugurkan bayi itu? Lin Mo, Ibu, Momo, kau sadar? Kenapa kau datang? Sinsin adalah putriku. Benar kan? Bukan. Tidak mungkin. Ini surat keterangan hamil 6 tahun lalu. Seharusnya sekitar hari-hari ini. Kau masih menyimpannya? Momo, jujur saja katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu? Kenapa kau membohongiku untuk menggugurkan bayi? Dan kenapa tiba-tiba putus denganku? Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan periksa DNA. Aku akhirnya akan tahu kebenarannya. Kumohon jangan sembunyikan dariku. Saat pemeriksaan kehamilan dulu, dokter bilang Sinsin kemungkinan besar akan cacat otak. Tapi kau sebentar lagi akan keluar negeri. Waktu itu kau punya banyak utang. Kalau kau tidak pergi, kau bisa dibunuh. Aku tidak mau membebanimu. Aku tidak mau hidupmu hancur karenaku. Maafkan aku Momo. Seharusnya aku lebih peka. Kalau saja dulu aku lebih banyak bertanya, lebih peduli. Mungkin Sinsin punya ayah sekarang. Kau juga tidak akan sendirian selama ini. Sinsin adalah anakku. Aku pasti akan menebus kesalahanku. Sudahlah, jangan marah sama orang seperti dia. ayah, jangan marah, sebentar lagi makan kue. Tidak usah. Bukankah kau sudah punya keluarga? Kau masih harus menjaga kesalahan untuk putrimu. Kau salah paham. Ling Er adalah anak almarhum kakakku. Sepanjang hidupku, hanya kau yang ingin kumiliki. Si Hao, apa yang kau katakan? Lin Mo, ternyata kau masih memikirkan si Hao. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Lin Mo, jangan lupa. Bagaimana kau meninggalkan si Hao dulu? Kalian berdua tidak mungkin bersama. Aku dan si Hao sebentar lagi menikah. Diam. Si Hao, aku tunanganmu. Dulu, setelah dia meninggalkanmu, kau lari ke luar negeri, menyiksa diri sendiri setiap hari sampai tubuhmu hancur. Siapa yang merawatmu? Saat keluarga Fu bangkit kembali, siapa yang selalu di sampingmu? Tapi sekarang, dia mengacaukan pesta ulang tahun Ling Er. Dia masih mencoba merayumu. Jangan sampai kau tertipu oleh si iblis ini. Cukup. Shen Sisi. Kau kabur setelah menabrak, malah memfitnah. Tunggu saja masuk penjara. Nona Shen, polisi sudah datang. Si Hao, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu tidak bisa meninggalkan aku demi wanita ini. Si Hao dan juga Ling Er. Ling Er tidak bisa hidup tanpa ibu. Diam. Ling Er adalah anak yatim piatu kakakku. Kau ajari dia berbohong.
Untungnya masih ada waktu untuk membimbingnya. Kamu perbaiki dirimu di dalam sana. Aku pasti akan membesarkan Ling Er. Jangan biarkan dia seperti kamu. Hidup dalam kebohongan dan tipu muslihat. Nona Shan. Sin Sin. Maafkan aku. Sin Sin. Dia adalah ayahmu. Ayah salah. Membuatmu menderita. Ayah bersumpah, akan memanggil tim medis terbaik. Tidak akan membiarkan kamu dan ibu diperlakukan tidak adil lagi. Bisakah kamu memaafkan ayah kali ini? Ayah, Kamu memanggilku apa? ayah,